Kita mau mulai ibadah kita sebelumnya mau bersatu dalam doa dulu ya. Kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan, panjang minggu belakang Tuhan menyertai hidup kami. Bahkan kasih setia Tuhan tidak akan pernah dapat kami bisa ukur besarnya Tuhan. Engkau sangat baik kepada kami. Kami mau berterima kasih padamu. Saat ini kami bersyukur Tuhan kumpulkan kami lagi untuk beribadah bersama-sama di minggu ini. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau naikkan penyembahan kami kepadamu. Kami mau fokus pada Tuhan. Pimpin kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bertata di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera Tuhan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya, kita mau angkat pujian kita yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. Suka di dalam Tuhan.
Tuhan masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Mohon urapan-Mu Tuhan buat kami semua, bahkan juga terkhusus buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Berkuasalah Engkau atas kami Tuhan, berkati pendengaran kami Tuhan. Kami serahkan setiap waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat siang adik-adik semua. Selamat siang. Siang? Siang. Semangat hari ini dengan firman Tuhan. Semangat. Tadi doanya bilang kalau kita mendengar firman Tuhan yang diutuhkan siapa? Kita. Kalau kita mendengarkan dan kita melakukan firman Tuhan yang diuntungkannya siapa? Kita. Ya, semua balik lagi kepada keputusan diri sendiri. Kita mau dengerin hari ini siang hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan dengan baik dan terima firman Tuhan dengan hati yang baik seperti tanah yang baik atau tidak, itu balik lagi keputusan kita. Jadi kalau kita tidak mau dengar firman Tuhan ataupun mau atau tidak mau dengar firman Tuhan, itu balik lagi keputusan pribadi, tidak ada paksaan ya. Ya, hari ini kakak mau kita mau belajar sama-sama firman Tuhannya tentang Saul, tentang bagaimana sih untuk melihat yang tidak kelihatan. Ya, judulnya ya, sama-sama ya, kita baca 1, 2, 3. Ya, melihat yang tak kelihatan. Ada yang di sini yang bisa melihat yang tak kelihatan? Ada yang bisa? Gak ada ya? Apa yang tak kelihatan? Hantu kak? Betul? Tapi bukan itu yang kalau mau ajarkan kepada kalian. Kalau hantu itu gak boleh dipelajari ya. Yang kita mau pelajari adalah hal-hal rohani yang tak kelihatan oleh mata jasmani kita. Supaya apa? Ini masih ngomongin soal ujian. Fase ujian. Fase ujian adalah fase di mana orang Kristen pasti akan mengalami fase ujian. Yang pertama adalah keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan. Nah, fase ujian ini banyak orang tidak mau mengalami ujian, betul tidak? Kalau bisa naik kelas itu gak perlu ujian, kalau bisa naik kelas aja. Ya enggak? Siapa yang pengen kayak gitu? Iya, 2 orang, yang lainnya pengennya ujian. Keren ya? Keren banget. Kalau kakak ya sama 2 orang yang barusan, kalau bisa naik kelasnya gak usah pakai ujian. Berat, susah, harus belajar setiap hari. Betul tidak? Pengennya ngalamin ujiannya, harusnya nggak pengen ngalamin ujian naik kelas langsung dari SD ke SMP, SMA, kuliah. Tapi kita punya ujian yang lain, namanya ujian hidup. Setiap orang yang hidup pasti akan mengalami ujian. Kalau orang yang tidak hidup pasti tidak akan mengalami ujian, betul tidak? Orang yang sudah meninggal tidak akan mengalami ujian lagi di dunia. Kita yang hidup di dunia pasti akan mengalami ujian. Minggu kemarin tuh kalau Marcel bilang dunia itu isinya apa? Tekanan hidup sama penderitaan dan tekanan hidup, betul. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami penderitaan dan tekanan hidup? Angkat tangannya. Pasti pernah mengalami. Oke, di sini saat ini siapa yang sekarang sedang mengalami penderitaan atau mengalami tekanan hidup? Angkat tangannya. Gak ada yang ngaku karena malu kalau nanti ketahuan, aduh hidup saya susah ternyata. Gak sama malunya. Oke, kita belajar bahwa fase ujian ini adalah biasanya fase di mana orang itu nggak mau ngalamin, karena pasti ujian itu pasti rasanya menderita, pasti rasanya tuh nggak enak. Tapi ada orang yang sedang ngalamin ujian, kelihatan tidak menderita, santai aja hidupnya. Ada nggak kalian pernah lihat orang seperti itu? Ada. Pernah tanya nggak, kok kamu lagi mengalami ujian tapi kok seolah-olah tidak menderita? Pernah tanya nggak? Gak pernah tanya. Kenapa? Gak ada kesempatannya kan? Yuk sama-sama hari ini kita mau belajar gimana sih ketika kita bisa mengalami uji. Ketika kita mengalami ujian kita bisa tidak menderita. Waduh, gimana Kak caranya? Hari ini kita sama-sama belajar ya. Ya, ujian itu bisa 2 hal, penderitaan dan ujian. Penderitaan dan tekanan hidup. Ya,
ujian itu memang menderita. Tidak ada yang orang yang mengalami ujian itu tidak menderita. Dan tekanan hidup pun pasti bikin menderita juga ya. Betul? Ya. Kita sama-sama mau belajar. Kenapa sih ujian? Kenapa sih ujian? Kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, ujian itu pasti bahwa ada tuh menderita, pasti penderitaan isinya. Tapi kalau Tuhan beda lihatnya. Cara Tuhan melihat ujian adalah pernah dibagikan beberapa minggu lalu kalau kalian gitu kan. Yang pertama supaya kita tuh bisa lihat kasih karunia Tuhan tuh setiap hari. Tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian supaya kita bisa melihat kasih Tuhan setiap hari. Yang kedua, supaya kita itu sempurna, utuh dan tak kekurangan apapun. Satu orang yang bilang amin. Ya. Yang ketiga, supaya kita mengubah pola pikir kita untuk bisa melihat, dimampukan untuk melihat yang tak kelihatan. Amin. Yuk sama-sama ikuti kata-kata mengubah pola pikir, melihat yang tak kelihatan. Ya, kita masuk. Kita bukan buka ya, sudah dibukakan. Kita baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 17 dan ayat 18. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini itu Paulus bilang gini, dia sedang mengalami penderitaan, tapi dia bisa bilang bahwa penderitaan yang sedang dialami itu ringan. Kenapa Paulus bisa bilang itu ringan? Karena dia bilang kemuliaan kekal yang akan diterima oleh Paulus itu akan melebihi segala-galanya dibanding penderitaan yang Paulus sedang alami. Dan ayat 18 bilang, kok bisa sih Paulus melihat sesuatu yang mulia? Karena apa? Paulus bukan memperhatikan yang kelihatan. Paulus malah memperhatikan yang tak kelihatan. Paulus bukan fokus. 2 minggu yang lalu kayak Yu bilang masalah fokus sama tidak fokus ya. Kan yang dipanggil itu Margareta sama Esra saling memperhatikan. Jika saling memperhatikan, kita tidak akan memperhatikan yang lain. Ketika Paulus memperhatikan yang tak kelihatan, Paulus tidak akan memperhatikan apa yang kelihatan, yaitu penderitaannya. Semua orang itu pasti mengalami penderitaan, bukan saya aja yang menderita, bukan kamu aja yang menderita. Semua orang yang hidup di dunia pasti akan mengalami penderitaan, akan mengalami yang namanya ujian. Nah, tapi bagaimana sikap hati kita saat mengalami ujian? Jangan memperhatikan ujiannya, yang kelihatannya, jangan memperhatikan apa yang penderitaan yang kita alami, karena itu yang kelihatan. Tapi yuk sama-sama belajar memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu tidak kekal, yang kelihatan itu kekal. Kalau disuruh milih antara kekal sama tidak kekal, siapa yang mau pilih tidak kekalan? Siapa yang mau pilih kekal? Ya, kita sama-sama mau pilih yang kekal. Kalau yang kelihatan itu tuh tidak pasti, sedangkan yang tak kelihatan itu pasti. Contohnya apa? Keselamatan di dalam Yesus itu pasti. Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan, tapi dia kekal. Jadi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita selamat. Tuhan bilang ketika kita percaya dalam firman-Nya bilang, ketika kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Dia adalah Tuhan, dan kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil, maka Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita.
Percaya itu. Itu adalah hal yang tak kelihatan. Yuk mari sama-sama memperhatikan yang tak kelihatan. Kalau kita mau cari keselamatan dengan berbuat baik itu bagus, sangat bagus. Tapi perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, tidak membawa kepada kekekalan. Yang membawa kita kepada kekekalan adalah kasih Tuhan kepada kita, pengampunan Tuhan Yesus kepada kita. Ingat, Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi, sesuatu yang tidak kelihatan adalah kekal dan pasti. Yang kelihatan itu apa sih? Ada di depan, kalian bisa baca. Ada harta benda, ada tubuh kita yang kelihatan. Tubuh kita kelihatan ya? Sementara apa kekal? Waktu kita meninggal dunia, tubuhnya di mana? Di dalam tanah. Ada yang dibakar, dikremasi, ada yang dikubur di dalam tanah. Artinya kan ada terjadi pembusukan. Apa yang kelihatan oleh mata, tapi yang tidak kelihatan adalah rohani. Roh kita yang tidak kelihatan itu kekal akan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau tadi kalian sudah pilih, saya mau memperhatikan yang tidak kelihatan, ya bagus. Jangan hanya pilihan saat waktu katanya di gereja, tapi biarlah itu jadi pilihan waktu kita menjalani kehidupan kita dengan ujian, waktu kita mengalami penderitaan. Perhatikanlah yang tak kelihatan. Nah, waktu kita dijalanin hidup, waktu kita ngalamin ujian, iblis itu akan selalu mempengaruhi pikiran kita supaya kita tuh lebih memperhatikan yang kelihatan dibanding yang tak kelihatan. Ingat, ada pribadi yang tidak suka kalau kita bisa menerima hal yang kekal. Ada pribadi yang tidak suka kalau kita diselamatkan. Namanya siapa? Iblis. Dan dia juga tak kelihatan, tapi ada. Dia akan masuknya kemana? Ke pikiran. Dan dia akan selalu mempengaruhi kita untuk kita melihat, yuk, lihatnya penderitaanmu, lihatnya masalahmu, bukan melihat pada janji Tuhan, bukan melihat pada firman-Nya Tuhan. Iblis itu akan seperti itu kerjaannya, dan itu terjadi pada waktu Yesus dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 3 bilang gini, datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Si pencoba siapa? Iblis. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis ngomong ke Yesus, ubah jadi roti. Kan ceritanya Yesus lagi puasa 40 hari. Keadaannya secara fisik lemah. Ya, kita puasa 1 hari ini aja gak kuat ya. Ini Yesus 40 hari. Lagi lemah keadaannya, terus dicobai. Kan kamu Tuhan tuh, bisa dong ubah batu ini jadi roti supaya tidak lapar. Maksudnya iblis seperti itu. Ya, jadi iblis itu akan selalu membawa kita kepada hal-hal yang kelihatan, yaitu roti, artinya adalah makanan yang kelihatan oleh mata jasmani kita. Kalau lapar, ya makan. Maksud iblis itu seperti itu kan. Tapi Matius 4 ayat 4 bilang gini, Yesus menjawab, membantah perkataan iblis. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus melihat yang tak kelihatan. Ingat, Yesus Tuhan 100%, tapi dia juga manusia 100%. Dalam keadaannya sebagai manusia dia lemah, tapi dia bisa bilang, memperhatikan yang tak kelihatan, bahwa manusia itu tidak hidup dari roti aja, tapi manusia itu perlu firman Tuhan. Secara roh perlu dikasih makan, bukan jasmaninya aja yang dikasih makan, tapi secara rohani perlu dikasih makan. Sekalipun Yesus gak makan selama 40 hari, tapi secara roh Yesus
ada firman Allah dalam dirinya. Amin. Amin. Dan di Lukas 4 ayat 13 itu ayat terakhir. Dengan cerita yang sama, Yesus dicobai. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Setelah Yesus menang, pergi iblisnya. Tapi Lukas 4 ayat 13 bilang bahwa iblis itu akan kembali lagi dan akan menunggu waktu yang baik. Jadi untuk bisa melihat yang tak kelihatan itu perlu terus menerus. Gak cukup 1 kali, gak cukup 2 kali, gak cukup 3 kali. Terus menerus, karena si iblis itu akan siap nungguin kita tuh lengah. Makanya ini kok langsung ke sini ya. Nah, iblis akan menunggu waktu yang tepat dan datang mempengaruhi kita. Seperti Lukas 4 ayat 13 bilang, akan menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik ketika Yesus mungkin lengah. Nah, sama, Yesus aja yang Tuhan dicobai, apalagi kita yang sebagai manusia ya, betul? Akan dicobai, akan mengalami pencobaan, akan mengalami ujian, penderitaan ataupun tekanan hidup yang lain-lain, dan iblis akan selalu ada untuk mempengaruhi pikiran kita untuk melihat yang tak kelihatan. Iblis akan mempengaruhi kita untuk melihat yang kelihatan. Sedangkan Tuhan mau mengajar dengan penderitaan yang kita alami, mau mengajarkan kita untuk melihat yang tak kelihatan. Jadi, kalau saat ini pikiran kita sedang tertuju pada hal-hal duniawi yang kelihatan, jangan-jangan pikiran kita lagi dipengaruhi sama iblis. Karena iblislah yang akan mempengaruhi pikiran kita untuk melihat hal yang kelihatan. Paham sampai sini? Kata harap paham ya. Kalau nggak paham nanti tanya setelah ibadah. Boleh tanya sama kakak langsung, boleh tanya sama Bang Yoel atau Bang Daud. Ya, kita mau belajar dari Saul. Saul itu ngapain? Kok sampai dia gagal dalam hidupnya? Kok sampai dia memutuskan untuk bunuh diri? Dia tuh raja pertama bangsa Israel, kok dia memutuskan untuk bunuh diri? Karena Saul fokus pada hal yang kelihatan saja. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang sudah pilih dia sebagai raja. 1. Ini waktu Saul lawan Goliat. Siapa di sini yang tahu cerita Saul lawan Goliat? Jadi, waktu bangsa Israel mau melawan bangsa Filistin, orang Filistin tuh badannya gede-gede. Dan ada satu yang prajurit mereka namanya Goliat. Ketika pasukan Israel, tentaranya sudah siap berperang, ketika Goliat muncul, apa yang terjadi? Saulnya ketakutan, Saulnya cemas. Karena kenapa? Melihat Goliatnya begitu tinggi, berkali-kali lipat dari bangsa Israel. Saul fokus pada Goliat. Saul lupa ternyata ada Tuhan yang sudah pilih Saul jadi raja. Saul siapa sih dipilih jadi raja oleh Tuhan? Saul lupa bahwa ada Tuhan yang besar yang sanggup mengalahkan bangsa Filistin. Tapi Saul melihat apa yang ada dilihat di depan matanya, yaitu Goliat. Saul fokus pada masalahnya. Saul fokus pada penderitaannya. Saul fokus pada tekanan bangsa orang Filistin yang tinggi-tinggi mau mengalahkan Goliat, sampai dia cemas dan ketakutan. Sangat, bukan cuma takut, tapi sangat ketakutan. Bayangin seorang raja bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan sendiri, dia merasa cemas dan ketakutan. Apakah Tuhan pilih Saul untuk jadi raja untuk mengalami kekalahan? Tidak. Tuhan pilih Saul untuk menjadi pemenang. Dan Tuhan pilih kita juga menjadi pemenang, bukan jadi pecundang, bukan jadi orang yang kalah. Karena Tuhan pilih Saul itu menjadi raja yang menang. Tapi balik lagi itu pilihan Saul. Pilihan kita, pilihan Saul. Saul memilih untuk cemas, Saul memilih untuk ketakutan. Dan dia gak berani nyerang. Nah, Goliat ya.
Siapa yang menyerang Goliat? Siapa? Daud. Kita tahu bahwa yang menang melawan Goliat adalah Daud. Terus waktu Daud datang, ceritanya mau ngecek kakak-kakaknya, disuruh bapaknya, coba cek dulu dong itu kakak-kakak kamu selamat apa enggak. Terus waktu Daud menawarkan, udah aku aja deh yang berperang lawan Goliat. Saul bilang apa? Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau itu masih muda. Kata Saul gitu ke Daud ya. Sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit, sedangkan Daud hanya menggembalakan 3 ekor domba. Saul ketika lihat Daud, dia membandingkan Goliat sama Daud yang kecil. Karena dia merasa takut, dia merasa cemas, dia nggak bisa lihat Tuhan pada saat itu, bahwa Tuhan itu sanggup menyelamatkan bangsa Israel. Sedangkan Daud yang masih kecil, itu Daud sama Saul itu usianya selisihnya jauh ya. Itu jauh. Kalau Saul itu sekitar 30 tahunan atau 40 tahunan. Sedangkan pada saat itu Daud masih belasan tahun. Dan seorang raja kalah ciut ya dengan anak muda seperti Daud. Kenapa? Karena Daud melihat apa yang tak kelihatan, yaitu Tuhan yang besar yang sanggup menyelamatkan bangsa orang Israel. Ini ceritanya waktu Daud mau serang Goliat. Dia datang dengan apa? Dengan nama Tuhan semesta alam. Wah, kakak baca ini keren banget. Daud datang hanya dengan nama Tuhan semesta alam. Dia nggak bawa apa-apa lagi. Bahkan waktu dia dipakein baju tentara, dia justru malah ngerasa baju tentara itu malah nggak bisa buat dia bebas bergerak. Akhirnya dicopotin lagi baju tentaranya. Maksudnya kan dikasih baju tentara tuh biar kalau ada panah datang kan dia bisa melindungi dirinya ya. Tapi dia nggak nyaman, dibuka lagi baju tentaranya. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Daud bilang, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Yang bersama dengan Daud siapa? Tuhan semesta alam. Yang datang itu Tuhan semesta alam bersama dengan Daud lawan Goliat. Daud tidak fokus pada Goliatnya. Daud tidak fokus pada masalahnya, tapi dia fokus pada Tuhan sanggup mengalahkan Goliat. Jadi waktu Daud menang, yang mengalahkan bukan Daud, tapi siapa? Tuhan semesta alam. Yuk sama-sama belajar seperti Daud. Kita fokus kepada Tuhan yang besar. Sekarang apapun masalah kita, apapun penderitaan yang sedang kita alami, itu tidak jauh lebih besar dengan Tuhan kita yang besar. Dia tuh jauh lebih berkuasa, dia tuh jauh lebih besar berkuasa. Tapi kenapa kita diizinkan mengalami ujian? Ya untuk mengubah pola pikir, untuk kita dididik, belajar melihat yang tak kelihatan, belajar melihat siapa? Tuhan yang besar. Dites, diuji, namanya ujian kan, diuji sama Tuhan. Nih, kalau Esra dapat penderitaan, dia lihatnya kemana ya? Kalau Dapris dikasih ujian, lihatnya kemana ya? Samuel dikasih masalah, dia akan fokusnya pada masalahnya apa malah fokus pada Tuhan ya? Oke. Yang kedua, waktu bangsa Israel terhimpit oleh bangsa Filistin lagi. Waktu ini kita kan udah pernah cerita berulang kali ya. Ini ceritanya sebelum mau berperang, orang-orang Filistin harus mempersembahkan korban bakaran dulu. Dan yang boleh memberikan korban bakaran itu adalah Samuel, hanya imam. Ya. Saul sebagai seorang raja tidak boleh mempersembahkan korban. Tapi di sini bilang, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, ini ada panjangannya, bukan di Alkitab kalian masing-masing di rumah. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel, tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran itu.
dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu. Udah nunggu 7 hari Samuel gak datang-datang. Terus siapa yang harus mempersembahkan korban? Saul ambil alih. Gak sabar untuk menunggu Samuel datang. Karena yang ada di pikiran Saul adalah melihat kalau kami mempersembahkan korban bakaran dan mempersembahkan korban keselamatan, maka kami akan menang. Fokusnya pada korbannya, apa yang kelihatan bahwa ketika kita mempersembahkan korban, bangsa Israel akan menang. Tapi dia lupa bahwa yang memberikan yang memberikan kemenangan itu adalah Tuhan. Kalaupun Samuel tidak datang dan kalaupun Samuel tidak mempersembahkan korban tersebut, bangsa Israel akan tetap menang. Jadi bangsa Israel itu bukan menang karena korban bakarannya, tapi karena ada Tuhan. Sekalipun Samuel tidak datang dan tidak mempersembahkan korban, bangsa Israel akan menang. Tapi Saul tidak bisa melihat itu. Dia fokus kepada korbannya. Korbannya tuh belum dibakar, belum dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau nanti korbannya nggak dibakar, nggak dipersembahkan kepada Tuhan, nanti bangsa Israelnya kalah. Jadi fokusnya adalah kepada korbannya, bukan kepada Tuhan yang memberikan kemenangan. Padahal korban itu ya memberikan kemenangan, tapi hanya sebagai alatnya saja. Tapi apakah Tuhan akan membiarkan bangsa Israel kalah dari bangsa Filistin? Tidak. Apa iya Tuhan akan membiarkan begitu saja hanya gara-gara korbannya tidak dipersembahkan kepada Tuhan? Apakah Tuhan sedangkal itu? Tidak ya. Tuhan kita tuh tidak perlu menurut tuh tidak, kalaupun korbannya tidak diberikan kepada Tuhan, Tuhan akan tetap ada bersama bangsa Israel untuk menang. Tapi Saul nggak bisa lihat itu. Saul fokusnya pada korbannya, yuk cepat dibakar, Samuelnya nggak datang nih, aku aja yang ambil alih. Padahal itu adalah sesuatu yang salah, karena korban perlu dipersembahkan oleh imam pada saat itu. Yang ketiga, nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan itu lewat apa? Waktu ada perintah Tuhan kepada Saul untuk merumpas seluruh bangsa orang Amalek, mau laki-laki, perempuan, bahkan seluruh ternaknya harus dimusnahkan. Ini bilang, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja. Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi Saul jadi raja ya. Artinya Tuhan yang mulia itu mau mengurapi kita, mengurapi Saul yang bukan siapa-siapa. Artinya kemuliaan Tuhan itu diberikan kepada Saul. Dan ketika Tuhan pilih kita, Tuhan yang mulia itu juga memberikan kemuliaannya untuk orang pilihannya, yaitu kita. Oke? Tetapi Saul, dan kan itu menyelamatkan Agag itu raja orang Amaleknya, dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun gak dimusnahkan. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan buruk, itulah yang ditumpas mereka. Tuhan firman-Nya kepada Saul, ditumpas semuanya. Tapi Saul pilih-pilih. Rajanya nggak ditumpas, peternakan ya ternaknya juga tidak ditumpas, yang terbaik diambil, yang nggak baik dimusnahkan. Tidak taat. Jadi Saul itu melihat kepada apa? Harta benda yang terbaik ya. Kayaknya sayang nih kalau ditumpas, sayang nih kalau misalkan dibunuh semuanya, peternakannya kan bisa dipelihara, dikembangbiakkan kan, jadi harta kekayaannya bertambah atau bisa dijual gitu kan, jadi uang gitu. Fokusnya pada hal itu. Saul lupa bahwa ada Tuhan yang pilih Saul, bahwa ada kemuliaan Tuhan pada dirinya Saul. Tapi ketika Saul tidak taat, kemuliaan itu hilang. Dan judul perikopnya, Saul ditolak menjadi raja. Kok bisa Kak Saul ditolak jadi raja? Ini Tuhan bilang lewat Samuel, aku menyesal, kata Tuhan. Tuhan menyesal pilih
pilih Saul. Ya, Tuhan menyesal pilih Saul jadi raja. Kalau Tuhan tahu Saul akan tidak taat, Kak, kenapa Tuhan pilih Saul jadi raja? Kan bisa Tuhan pilih langsung orang lain atau langsung pilih Daud jadi raja. Balik lagi bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang, baik yang jahat maupun yang baik. Dan Tuhan percaya kepada keputusan masing-masing orang ya, mau orang itu mau memutuskan untuk jadi orang yang baik atau memutuskan untuk tidak baik, mau baik orang itu memutuskan untuk taat pada firman Tuhan atau memutuskan jadi tidak taat kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada Saul menjadi raja karena Tuhan tahu masa depan ya, tapi Tuhan juga mau kasih kesempatan. Yuk, siapa tahu Saul bisa taat. Tapi kalau pada akhirnya Saul tidak taat, itu kembali lagi keputusan Saul. Bukan karena keputusan Tuhan salah. Tidak, Tuhan tidak pernah salah. Tapi karena Saul sendiri yang memutuskan tidak taat. Saul sendiri yang memutuskan hidupnya akhirnya tidak baik. Yuk. Jadi bagaimana sih, Kak, untuk kita bisa melihat yang gak kelihatan? Ya. Bagaimana? Kakak mau bagikan apa sih hal yang gak kelihatan? Bukan ngomongin hantu yang kakak tadi bilang di awal, tapi ini ngomongin hal-hal yang rohani. Yang pertama, janji Tuhan. Untuk bisa melihat yang tak kelihatan adalah kita perlu belajar. Belajarnya setiap hari, setiap saat. Karena apa? Ingat tadi Lukas 4 ayat 13 bahwa iblis akan selalu mencari waktu yang baik. Bukan waktu yang baik untuk menikah, bukan. Waktu yang baik adalah ketika kita lengah. Itu adalah waktu yang baiknya iblis. Akan selalu menunggu waktu yang baik. Jadi belajar melihat yang tak kelihatan juga setiap hari. Melihat janjinya Tuhan. Yang kedua, melihat firman-Nya Tuhan. Yang ketiga, melihat kepada kemuliaannya Tuhan. Tadi seperti Saul ya, diberi kemuliaan, dipilih menjadi raja. Yang keempat, melihat kepada kasih-Nya Tuhan. Dan ada banyak lagi sebenarnya. Coba kakak ambil 4 dulu deh. Nanti kalau kebanyakan, lamaan. Ketika kita bisa melihat janji Tuhan, artinya kita tuh percaya sama Tuhan. Percaya kepada janjinya Tuhan. Kalau kita bisa melihat firman-Nya Tuhan, kita itu percaya kepada firman-Nya Tuhan. Kalau kita bisa melihat kepada kemuliaan-Nya Tuhan, artinya kita percaya kepada kemuliaan-Nya Tuhan. Kalau kita bisa melihat kasih-Nya Tuhan, itu artinya kita percaya kepada kasih-Nya Tuhan. Yang pertama, janjinya. Janji Tuhan itu gak kelihatan, betul? Janji Tuhan itu gak kelihatan. Janji Tuhan apa yang kalian ingat? Ada yang ingat? Angkat tangan, boleh disampaikan apa yang kalian ingat tentang janji Tuhan? Yeremia 11 ayat 9, bahwa Tuhan tidak akan memberikan rancangan kecelakaan. Amin. Bahwa Tuhan akan memberikan rancangannya damai sejahtera yang penuh harapan lagi. Itu janji Tuhan. Kelihatan gak janjinya? Enggak. Tapi percaya gak? Percaya. Tapi Kak, saya mengalami kegagalan. Ya. Tapi Kak, saya mengalami hal yang buruk. Lalu gimana Kak rancangan kecelakaannya? Yang ada saya mengalami rancangan kecelakaan. Tidak. Kalau kita gagal saat ini atau kita sedang mengalami hal buruk saat ini, bukan berarti janji Tuhan itu gagal. Yang gagal itu kita. Tapi janji Tuhan itu tidak gagal. Ingat, janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Kalau kita mengalami hal yang buruk, mengalami rencana kecelakaan, mungkin itu ujian. Balik lagi. Mau balik lagi nggak berharap kepada rancangan Tuhan yang damai sejahtera? Mau belajar percaya nggak kepada masa depan yang sudah Tuhan tetapkan dan rencana itu penuh harapan? Amin.
satu kita sudah sebut firman Tuhan, kalau misalkan kita melakukan dosa dan kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil, maka Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu. Itu kata firman Tuhan. Jangan fokus pada dosa. Oh, aku mah orang berdosa. Wah, dosaku sudah sangat-sangat berat, sudah sangat-sangat banyak. Kayaknya Tuhan tidak bisa mengampuni. Lah, yang kok kalian yang bilang dosa kalian gak bisa diampuni? Tuhan aja bilang dosa kalian masih bisa diampuni. Firman-Nya bilang Dia adalah Allah yang setia dan adil, dan ketika kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni. Udah, titik, gak ada komanya lagi. Mengaku sama Tuhan itu doang, dan kamu akan diampuni. Sama satu lagi, jangan lakukan lagi dosanya. Itu firman Tuhan. Nah, jadi bukan melihat dosanya, jangan fokus atau memperhatikan apa yang kelihatannya dosanya, tapi perhatikanlah apa yang Tuhan katakan soal dosa, soal dirimu yang berdosa. Yang ketiga, ngomongin soal kemuliaan Tuhan. Ingat, tadi apa bilang sampaikan soal Saul, yang mau mulia itu pilih kita, pilih Saul dan pilih kita. Pilih kita untuk melayani di tempat ini. Siapa di sini kemarin ya? Di sini siapa yang rindu untuk melayani Tuhan? Tidak ada yang rindu, puji Tuhan. Gak apa-apa ya, nanti sama-sama kita berdoa supaya Tuhan menjamah hati kita semua. Supaya apa? Supaya kita rindu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu sangat-sangat jadi suatu kehormatan sih. Tuhan yang mulia mau dilayani sama kita, sama orang yang hina. Tuhan yang mulia itu mau dilayani sama kita, orang yang berdosa. Itu suatu kehormatan. Melayani Raja semesta, melayani Raja di atas segala raja. Tuhan yang menciptakan bumi kita layani, suatu kehormatan. Jadi kalau ada waktu, ada tenaga, layanilah Tuhan. Dan itu adalah satu kemuliaan. Lalu yang keempat adalah melihat kepada kasih-Nya. Yang tadi, aku mah gak bisa diampuni kayaknya. Kata siapa? Kasih Tuhan itu terlalu besar untuk bisa mengampuni seberapapun beratnya dosa kita. Sebanyak apapun kalau bisa ditimbang, ada 1 ton dosa kita, Tuhan tuh mampu mengampuni. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Jadi Dia Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, karena kasih-Nya begitu besar. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saking besarnya Dia mau relakan nyawanya turun ke dunia. Ada di sini yang rela berkorban buat orang lain? Kalau kakak sih belum tentu mau berkorban buat orang lain, mengorbankan nyawa belum tentu, tapi Tuhan sampai nyawanya mau dikorbankan, artinya menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada saya. Sama-sama kita katakan, kasih Tuhan besar kepada saya. Kasih Tuhan besar kepada saya. Harus percaya, amin. Amin. Oke. Nah, untuk bisa melihat untuk bisa melihat itu kan perlu percaya. Dan untuk bisa percaya itu kita perlu mengenal. Tadi lagu sebelum firman, ajarku mengenalmu gitu ya. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Mengenal pribadinya Tuhan yang harusnya kita rindukan. Karena pribadinya Tuhan yang memberikan janji, pribadinya Tuhan yang memberikan firman, pribadinya Tuhan yang memberikan kemuliaan kepada kita, dan pribadinya Tuhan yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Untuk bisa mempercayai janjinya, firman-Nya, kemuliaan dan kasih-Nya, itu kita perlu mengenal Tuhan. Cara mengenal Tuhan gak perlu kakak sebutin lah ya, kan ya udah sering dijelasin dengan cara berdoa, dengan cara membaca Alkitab, dengan membaca
yang penting itu adalah dua hal itu adalah penting. Dengan kita berdoa kita bisa kenal Tuhan, dan dengan membaca Alkitab juga kita jadi tahu janji-janjinya Tuhan dalam hidup kita. Kita jadi tahu firman Tuhan dalam hidup kita, dan itu perlu dilakukan secara tekun, setia, terus menerus. Bukan cuma sekali dua kali, tapi terus menerus. Ingat bahwa iblis akan menunggu waktu yang tepat. Dan waktu kita mengalami ujian, belajarlah melihat kepada Tuhan, bukan melihat kepada ujiannya. Sama seperti Daud, lihatnya bukan pada Goliatnya, tapi kepada Tuhan yang besar. Bahwa Tuhan itu sanggup kok tolong saya, Tuhan itu sanggup kok menolong bangsa Israel. Dalam hati seperti itu kan. Jadi untuk bisa melihat hal yang gak kelihatan itu butuh iman. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Ibrani 11 ayat 1 kan, betul? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apa yang gak kita lihat adalah janji Tuhan. Jadi waktu kita bisa percaya kepada janji Tuhan, nah itulah iman. Waktu kita difitnah sama orang di sekolah atau di mana, ya difitnah, tapi kita belajar melihat Tuhan. Oke, bahwa aku tuh sebenarnya adalah, kata Tuhan itu bilang bahwa aku tuh berharga dan mulia. Udah, lihat aja bahwa Tuhan itu melihat saya tuh, ya saya tuh berharga dan mulia. Mau orang bully saya, mau orang fitnah saya, mau orang jelek-jelekin saya dan bilang saya tidak berharga, saya tidak mau memperhatikan hal yang kelihatan itu, tapi saya mau belajar melihat yang tak kelihatan, yaitu bahwa Tuhan memandang saya itu berharga dan mulia. Percaya bahwa saya itu berharga, percaya bahwa saya itu mulia, udah cukup. Mau apapun orang bilang tentang kamu tidak usah memperhatikan. Contohnya seperti itu, bisa dipraktekkan? Bisa ya, belajar sama-sama dipraktekkan. Kalau ada yang sulit, boleh tanya kepada orang yang lebih mengerti. Jangan malu untuk tanya sama Kak Ayu, jangan malu untuk tanya sama Kak Yayu, atau jangan malu tanya sama Ko Marcel, sama Bang Daud, sama Bang Yoel. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, sesat di jalan, gak ngerti apa-apa. Mending kalau malu bertanya jalan-jalan ya. Ini mah sesat di jalan, gak ngerti. Belajar untuk lihat yang tak kelihatan, belajar melihat Tuhan, melihat kepada firman-Nya, melihat kepada janji-janjinya. Bahwa penderitaan yang sekarang saya alami itu gak lebih besar. Oh ya, Roma 8 ayat berapa ya? Bilangnya kayak gini, 12 itu bisa buka Alkitab gak? Isi worship, itu kayaknya udah terakhir nih. Ya. Roma 8 ayat 12 itu yang kau lupa, bahwa penderitaan yang sekarang itu nilainya tuh belum ada apa-apanya dibanding kemuliaan kekal yang akan diterima oleh Paulus, dibanding kemuliaan kekekalan yang akan diterima kita ketika nanti kita kembali kepada Bapa. Itu jauh lebih besar dibanding penderitaan kita di dunia.